pagi Jemaat GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang dan teman-teman yang lain yang dapat mengakses mendengar renungan pagi hari ini. Pagi hari ini kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya memberi judul Jangan Mencobai Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, pada bagian ini Yesus menghardik si iblis ketika iblis membawanya naik ke atas hubungan bait Allah, dan kemudian iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atas hubungan bait Allah. Dia katakan, nanti akan datang malaikat untuk menatangmu sehingga engkau tidak akan terantuk kepada batu. Dan Yesus dengan tegas katakan, hai iblis, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, sadar atau tidak, di dalam hidup kita ini kadang-kadang kita juga mencobai Tuhan. Saudara mungkin bertanya, kapan saya mencobai Tuhan? Kapan saya mencobai Dia? Saudara, waktu kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan untuk memberikan hidup kekal kepada kita, tetapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk mencari Dia, tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Dia, sesungguhnya kita sedang mencobai Dia. Saudara, waktu kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, tetapi kita tidak bekerja, atau kita bekerja tapi kita tidak bekerja dengan maksimal, kita mencobai Dia. Saudara, waktu kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, tetapi kita tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah pergumulan di dalam hidup kita, kita mencobai Tuhan. Saudara, waktu kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, tetapi kita menyetir dengan sembarangan, kita berjalan dengan tidak hati-hati, sebetulnya kita sedang mencobai Tuhan. Saudara, ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, tetapi kita tidak menjaga kesehatan kita, atau waktu kita sakit, kita tidak berusaha untuk berobat, sesungguhnya kita sedang mencobai Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, kita membaca ada kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu itu Yesus mencari siapa yang memiliki makanan. Seorang anak datang, dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada murid Yesus. Murid Yesus berikan kepada Yesus. Yesus mengangkat, mendoakannya, memintakan berkat, mengembalikan kepada murid-murid. Murid-murid membagi, 5.000 orang dikenyangkan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Satu kali di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-14 sampai 16, seorang ibu janda Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, dia membuatkan itu dulu untuk roti, membuatkan roti buat Nabi Elia. Setelah itu baru membuatkan untuk dirinya dan anaknya. Saudara lihat apa yang terjadi? Segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli itu tidak pernah habis sepanjang masa kekeringan itu datang. Apa yang kita bisa pelajari? Apa hubungannya dengan mencobai Tuhan? Saudara, ternyata Tuhan ingin kita melakukan bagian kita. Dan ketika ada bagian-bagian yang kita tidak dapat lakukan, barulah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, stop mencobai Tuhan hari-hari ini. Mari kita mau lakukan bagian kita. Dan pada bagian yang kita tidak sanggup untuk lakukan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan melipat gandakannya buat Tuhan. Hari ini lakukan bagian kita di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Lakukan bagianmu maksimal, saudara. Dan ketika engkau merasa bahwa ada bagian yang kita terbatas, tak mampu untuk lakukan, biarlah izinkan Tuhan melakukannya
buatmu hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang mempercayai Tuhan, tetapi kami juga mau melakukan bagian yang Tuhan tentukan untuk kami kerjakan. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam setiap kebutuhan, di dalam masalah pergumulan hidup ini, masalah kesehatan kami, Bapa, kami mau lakukan bagian kami. Dan ketika kami merasa bahwa kami terbatas, ada jalan buntu, ada hal yang kami tidak bisa lakukan, kami mau angkat tangan kami pagi hari ini kepada Tuhan. Lakukanlah bagian-Mu untuk kami. Mari Tuhan sempurnakan, mari Tuhan menolong, mari Tuhan melindungi, mari Tuhan memberkati dan melipat gandakannya buat kami. Hari ini kami mau terima pertolongan Tuhan waktu kami sudah lakukan bagian kami. Berkati semua yang sudah dengar renungan pagi hari ini. Berkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Mari berjuang, lakukan bagian-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.